Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajar Baiti, Ustazah Siti Hadirillah, semua jamaah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dalam naungan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Rajab, 10 Januari, kebetulan sama tanggalnya. Jadi tahun Hijriah 1446 Hijriah, jadi 2025 Masehi. Jadi kata ulama, Rajab itu bidayatul isti'dad li Ramadan bil a'mali shalihah. Jadi persiapan awal bulan Rajab itu persiapan awal menghadapi Ramadan yang diisi dengan amal-amal shalih sebelum datangnya bulan Ramadan. Makanya begitu masuk Ramadan, doa yang tadi dikumandangkan itu marah di mana-mana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi persiapan untuk Ramadan mulai Rajab ini. Makanya bulan Rajab oleh ulama disebut Syahruz Zar'i, bulan untuk menanam. Jadi nanam amal soleh, sehingga disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Itu bulan Rajab. Bulan Sya'ban disebut Syahrus Sabi, ibarat tanaman. Bulan Sya'ban ini disiram. Tapi oleh ulama lain disebut Syahruz Zihadah, bulan pertapaan. Pertapaan, meninggalkan hal-hal, jangankan yang haram, yang syubhat pun tinggalkan. Kalau perlu isinya paling tidak yang sunnah. Yang sunnah kita kerjakan. Tidak terlalu banyak ngejar-ngejar duniawi. Itu bulan Sya'ban. Sehingga begitu masuk Ramadan sudah bersih. Makanya bulan Ramadan itu disebut bulan Syahrul Hasad, panen pahala. Oleh ulama yang disebut dengan Syahrul Ziyadah, tambahan nilai. Jadi Rajab sudah giat itu ibadahnya. Sya'ban disiram, tambah giat. Sehingga nanti Ramadan sudah puncaknya itu akan menikmati
perjuangan selama dikerjakan oleh bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab syahrul apa? Zar'i, bulan untuk nanam. Sya'ban syahrul saqyi, bulan untuk nyiram. Ramadan syahrul hasad, panen. Nah, oleh karenanya bulan Rajab ini kita mulai aktivitas kita supaya semuanya mempunyai nilai ibadah dan segala aktivitas mendatangkan berkah. Dengan apa kita memulai? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Nabi Sulaiman ketika berdakwah terhadap Ratu Balqis yang menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Balqis di Sabah. Begitu surat sampai di Sabah, lalu Ratu Balqis itu mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar, aku ini mendapatkan surat mulia. Dikatakan mulia karena Nabi Sulaiman ya nabi dan juga raja, juga kaya, ya keker, cakep, ya itu tuh Nabi Sulaiman itu. Walaupun Ratu Balqis itu nyembah matahari, tetapi ternyata kagum tuh sama Nabi Sulaiman. Tuh ada surat tuh, tolong dibaca, dicermati itu. Nah, dibaca, diadakan penelitian. Ternyata Sulaiman itu luar biasa. Kita coba katanya kirim hadiah sama dia. Mau apa enggak? Ternyata kata Sulaiman, ada bawa pulang. Aku enggak butuh itu. Yang diperlukan tauhid, yang diperlukan amal soleh. Tadinya Ratu Balqis coba. Nah ini kalau dianterin duit ini mau, udah kita serang aja nanti kerajaan Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman, wah ini bukan orang sembarangan ini. Tuh. Lalu begitu utusan Ratu Balqis pulang, jadi kata Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ini dari Sulaiman. Suratnya ini dimulai dengan, isinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ajakannya apa suratnya? Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kamu jangan macam-macam, jangan sombong menghadapi aku. Aku ini bersama Allah, senantiasa ditolong Allah. Datang kemari, berserah diri, jadi muslim saja, jangan nyembah matahari. Oh ternyata gerakan Nabi Sulaiman sukses karena gerakannya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya buku ada apa saja baca bismillah, jangan lupa. Tapi dihayati dan dipahami, dikit-dikit nanti saya jelaskan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada berapa kali Bu ayat basmalah? Ada 2 kali yang ayat dalam Al-Quran basmalah ada 2 kali. Yang pertama di mana? Surat Al-Fatihah ayat pertama, ada angka 1 itu di akhir ayat, berarti dia ayat Al-Quran. Nah itu ada
Fatihah ayat pertama itu bagian ayatun minal Fatihah. Basmalah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Sehingga kalau kita sholat tidak baca Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Yang kedua di mana? Bagian dari surat An-Naml ayat keberapa? Ayat 30 surat An-Naml. 2 kali surat An-Naml, surat Basmalah yang merupakan ayat Al-Qur'an. Terus basmalah lainnya gimana? Basmalah lainnya itu yang 112 kali itu pemisah, bukan ayat. Kalau ibu lihat nggak ada nomor ayatnya itu. Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, Al-Falaq, An-Nas nggak ada nomor ayatnya. Kan bukan bagian dari ayat itu, hanya sebagai pemisah antara surat dengan surat. Sehingga jumlah basmalah dalam Al-Quran ada berapa? Seluruhnya 2 tambah 12 112 114 kali. Karena satu kali tidak ada surat apa yang enggak ada basmalahnya? Surat apa? At-Taubah. Jadi tidak ada basmalah ditambah dengan An-Naml sehingga tetap menjadi 114 kali. Tapi yang merupakan ayat hanya 2 kali. Jadi basmalah 100 berapa? 114 kali di dalam Al-Quran, yang ayat 2 kali. Jadi jumlah ayatnya berapa, Bu? Yang gampang saja 6.666. Jadi 6 ya. 6 114 bagi 6 berapa? Nanti hitung ya. Ada berapa? Sama dengan jumlah huruf dalam basmalah 19. Jadi 114 bagi 6 sama dengan 19, sama dengan jumlah huruf yang ada di dalam basmalah. Makanya kata ulama itu banyak juga dalam riwayat kitab-kitab suci yang jumlahnya 104 kurang lebih. Jadi ada 10 untuk Nabi Adam, 10 untuk Nabi siapa? Musa, 10 untuk Nabi 50 untuk Nabi Sis, 30 untuk Nabi Idris, Nabi Ibrahim 10, jumlahnya 100 tambah 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran 104. Isinya ada di mana? Di dalam Al-Quran, ya. Isinya ada di dalam Al-Quran. Mana kandungan seluruh Al-Quran itu ada di mana? Al-Fatihah. Mana Al-Quran? Al-Fatihah. Kandungan Al-Fatihah ada di dalam basmalah. Jadi kalau kita memahami basmalah secara utuh, berarti kita memahami Al-Quran seluruhnya. Itu hebatnya basmalah. Ya. Terus makna bismillah ada di mana? Ada pada bi dalam huruf ba. Bi yang titik 1 itu. Makanya ahli tasawuf dia mengatakan bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan sebab kekuasaanku yang telah ada itu ada, dengan sebab kekuasaanku yang akan ada itu ada. Fawujudul awalimi bi, wujudnya alam semesta itu karena kekuasaanku. Itu makna bi daripada huruf ba. Jadi saya ulang, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Fawujudul awalimi bi. Nah itu makna huruf ba.
Ya Allah, luar biasa. Makanya kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw fahuwa aqta. Segala aktivitas yang penting, yang sunnah, mubah tapi nyata ada manfaatnya, apalagi yang wajib, bila tidak diawali aktivitas itu dengan basmalah, hilang berkahnya. Berkahnya hilang. Makanya ibu kalau mau masak baca basmalah, mau tidur baca basmalah, mau kerja baca basmalah, keluar rumah baca basmalah, sakit minum obat baca basmalah, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada suatu riwayat dari Atha bin Jabir dari Abdullah, lamma nuzilat bismillahirrahmanirrahim, ini peristiwa penting. Jadi mengagumkan. Ketika bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, harabal ghabi al musyrik, awan langsung lari ke arah timur. Yang sebelumnya kemana saja tergantung angin. Nah ini semuanya begitu bismillah langsung ke arah timur. Enggak biasanya. Wasakataria, angin yang biasanya kencang diam. Karena dengar bacaan bismillah. Wahajal bahru, gelombang di lautan itu yang biasanya tenang langsung bergejolak, itu kaget. Waswatil bahari bi'adzaniha, binatang-binatang dengan hening dia mendengarkan semua dengan telinganya itu. Apa ini? Kagum dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa rujimati syayatin wa minas sama, setan-setan terlempar semua dari langit. Nah, jadi Bu kalau ingin jauh dari setan, bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak susah. Setan pergi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada kisahnya itu, setan itu. Jadi kata Rasulullah itu, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzabasy syaitan kama yadzubur rasasu 'alan nar. Jadi siapa saja dan kegiatan apa saja, di mana saja, seseorang ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim, setan itu meleleh. Setan meleleh hancur seperti melelehnya timah ketika dipanaskan dengan api. Meleleh setannya. Bahkan dalam satu riwayat dari Abu Ishaq, dari Abil Ahwas, dari Abdullah, beliau berkisah suatu ketika laki syaitanul mu'min, syaitan al kafir, setannya orang beriman itu ketemu setannya orang kafir. Setannya orang ahli ibadah ketemu dengan setannya orang yang tidak mau ibadah. Setannya orang yang rajin baca bismillah dengan setannya yang tidak pernah baca bismillah, ketemu itu. Fa inna syaital mu'min mahzul. Pada waktu ketemu, ternyata setannya orang beriman itu kurus kerempeng. Ya, setannya orang yang beriman, yang senang ibadah, senang baca bismillah. Setannya kurus kerempeng. Ya. Wa syaitanul kafir samin.
Setannya orang yang kafir, malas ngaji, malas sholat, makan nggak baca bismillah. Setannya mana? Samin, gemuk ya. Setannya gemuk. Jadi setannya orang yang mukmin kurus, setannya orang yang kafir gemuk. Lalu setannya orang yang kafir ini ngomong sama setan orang beriman, "Malaka, kenapa kok kamu kurus kerempeng? Ya, kenapa? Sakit?" Dia jawab, "Mali syai'un." Aku enggak bisa ngapa-ngapain katanya. Idza dakhala dzakarallah. Kalau dia masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumah bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syariba dzakarallah, minum bismillahirrahmanirrahim. Dah semua pintu tertutup, makan enggak bisa, minum enggak bisa, dia mau tidur bismillahirrahmanirrahim, makanya aku kurus katanya. Setannya kurus gara-gara yang mau digoda terus baca bismillah. Makanya bulan Rajab ini mulai bismillah diamalkan. Terus lakini aku lemahu wa ashabu ma'ahu. Aku sih enggak begitu. Si fulan itu kalau makan aku ikut makan. Makanya makanannya enggak berkah. Si fulan itu kalau mau minum aku ikut minum. Makanya aku gemuk katanya. Setiap makan aku makan, setiap minum aku minum. Setiap mau tidur suami istri enggak baca bismillah, aku tidur bareng mereka. Ya. Kenapa? Mau tidur enggak baca bismillah, ditemani setan gitu. Ditemenin setan. Jadi kalau kumpul suami istri ditengok setan. Karena nggak baca bismillah, makanya kalau mau tidur wudhu dulu ya Bu ya, baca bismillah dulu, jangan langsung hantam. Baca bismillah dulu biar nanti punya anak jauh dari godaan setan. Sempat Bu baca bismillah. Ya Allah. Nah, teruskan hadis yang pertama tadi. Wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi. Lalu Allah bersumpah dengan keagungannya dan kekuasaannya. La yusamma ismuhu ala saqamin illa syafahu. Kalau bismillah itu dibacakan kepada orang yang sakit, disembuhkan Allah. Jadi kalau sakit, udah obatnya nggak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bosan, banyak ulama ada yang menyusun kalimat, dibuat zikir, disebut basmalah 5. Basmalah 5 itu gimana? Ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahsyafi, Bismillahirrahkafi, Bismillahirrahmuafi, Bismillahirrahmadurru ma'asmi syai'un bil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Biar gak jenuh, biar gak bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi, dengan menyebut nama Allah yang dapat menyembuhkan penyakit. Bismillahirrahkafi, dengan menyebut Allah yang maha mencukupi. Apa saja dicukupi oleh Allah kebutuhan kita. Apa saja. Itu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang maha memberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un, dengan menyebut Allah tidak ada yang memudaratkan segala sesuatu bersama dengan namanya di dunia dan akhirat. Wa huwa samiul alim. Ada yang begitu ulama mengamalkan basmalah. Maksudnya supaya enggak jenuh dan langsung ada doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim la yadru ma ismi syai'un Kalau Nabi hadir lain. Doanya Nabi hadir membaca bismillah apa? Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasubus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Semuanya dimulai dengan basmalah. Nah, itu ya kalau nggak hafal bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa, Bu. Basmalah itu doa, tapi tidak meminta, memuji. Itu doa yang paling bagus dan satu-satunya yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bana walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama indah, asmaul husna. Fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama indah itu. Jadi berdoa dengan nama Allah, dengan asmaul husna itu memuji, tidak meminta. Itu doa yang paling bagus. Jadi kalau ibu-ibu sama dengan kita manusia semuanya, Ustazah hadirillah, Bu Tini datang, Ustazah enggak usah bajunya kasih aku, enggak usah. Ustazah bajunya banyak banget, bagus-bagus lagi gitu. Jadi enggak boleh Ustazah kasih aku satu, enggak usah. Nah Ustazah jadi mikir itu maksudnya apa ini. Udah ambil. Ya, gitu. Dipuji enggak minta, tapi ngerti Allah Maha tahu. Kepingin kaya, enggak usah ya Allah berikan kekayaan, enggak usah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Wahhab, itu aja. Yang maha banyak rezekinya gitu. Ya. Dikasih kekayaan oleh Allah itu doa. Ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Dan kadang-kadang justru yang paling banyak diamalkan itu ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq. Karena semuanya katanya butuh duit. Ya udah ya Razzaq saja. Ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Allah. Nah, terus lanjutan hadis, wala yusamma ismul asin illa barakafi. Kalau basmalah itu dibacakan itu sesuatu apapun, makanan, minuman, badan kita, amal kita, rumah kita, dibacain basmalah berkah. Tuh. Makanya jangan diabaikan basmalah ini, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, bahkan di sisi lain malaikat Zabaniyah itu ada berapa? Sanad Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu ada 19 di neraka, sadis terhadap orang yang berbuat dosa dan maksiat, yang jadi anak buahnya malaikat Malik. Ada 19, sama dengan jumlah huruf dalam basmalah malaikat Zabaniyah. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud beliau katakan, man arada ayyuhullahu ta'ala min az-Zabaniyah, siapa yang ingin selamat dari kekerasan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya berapa? 19, falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah, karena setiap huruf menangkal malaikat Zabaniyah satu. Baru sudah menentar satu itu. Terus baca sampai akhir, udah semuanya terhalang.
Malaikat zabaniyah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu diantara fadilahnya. Di samping juga Rasulullah berkata, man qala bismillahirrahmanirrahim lam yabqa dzunubuhu dzarrah. Dosa-dosanya dihapus, tidak sisa walaupun hanya sebesar atom. Habis semua dosa itu. Gampang semuanya amalkan. Tapi dihayati maknanya, ya, dihayati. Jadi Al-Quran itu basmalah itu bagian dari ayat Al-Quran, bagian dari ayat Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wala aqulu alif lam mim harfun bal al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyam salihah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, itu bertambah kebaikan itu namanya berkah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim berarti dapat berapa? 190. Baru baca bismillahirrahmanirrahim bismillah doang. Ya, belum lagi baca ayat Al-Quran. Oh, si A, si B masing-masing 1 juz. Nah, jangan ditolak itu. Ya, itu dikasih pahala. 2 juz, alhamdulillah aku dapat 2 juz. Nah, jadi dapat 2 juz udah kebanyakan. Kok pahala kebanyakan gimana? Ya. Ya. 1 juz itu kalau lancar itu juga paling 20 menit selesai. Ya, 20 menit. Kalau hafal itu 15 menit selesai itu. Ya. Ini seminggu ini. Makanya rajin banyak baca supaya lancar, biar nggak lama-lama baca Al-Qurannya. Ya Allah. Nah, yang kedua apa? Baca basmalah itu bagian dari zikir. Ingat Allah. Ingat Allah. Jadi begitu ibu mengamalkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, ingat Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Kita merasa dipantau, diawasi Allah. Itu dihayati waktu baca itu. Aku dilihat Allah. Makanya bismillahnya mesti ikhlas. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mantap. Aku dilihat Allah, aku dipantau Allah, aku diperhatikan Allah. Apalagi Allah Maha Kuasa. Ada sifat mustahil, ada sifat wajib, ada sifat apalagi jaiz bagi Allah. Allah jaiz bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Ya, sifat yang jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa saja bagi Allah. Yang tidak bisa kata manusia bisa. Aku berserah diri kepada Allah, aku tawakal kepada Allah. Gitu. Itu waktu membaca basmalah. Jadi zikir, ingat. Kemudian huruf ba itu kalau kata kiai bil basta'in wa addi awid al-siti, ada satu makna. Maknanya al-isti'anah billah. Itu huruf ba itu mempunyai makna al-isti'anah wa tabarruk.
Jadi isti'anah itu artinya apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu lihat terjemahannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan singkat. Kalau diperpanjang sedikit, ibu ketika mau makan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mau makan. Jadikanlah makan ini berkah, mendatangkan kesehatan, berkah biar tambah kuat ibadah, berkah biar bisa melaksanakan tugas-tugas dalam naungan rahmat dan ridhamu ya Rabb. Itu maknanya. Jadi panjang kalau kita terjemahkan. Demikian pula melakukan apa saja, intinya dengan menyebut namamu ya Rabb, aku memohon pertolongan kepadamu agar pekerjaan ini sukses, agar pekerjaan ini berkah ya Rabb. Itu maknanya. Jadi mana apa? Isti'anah wat tabarruk, supaya mendapatkan berkah dalam beraktivitas. Makanya kata Rasulullah, saya ulang hadis tadi, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi segala aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah hilang berkahnya. Berdoa juga baca bismillah, jangan langsung nyelonong begitu saja. Doa, baca salawat, baca hamdalah. Nah, kalau perlu ada ayat-ayat Al-Qur'annya mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah ya Rabb, gitu. Jangan langsung nyelonong begitu saja. Bismillah tidak ada, hamdalah tidak ada, langsung ya Allah aku lapar ya Allah berikan rezeki, ya enggak begitu ya. Baca basmalah, baca salawat. Makanya itu di dalam Al-Quran, faiza qara'tal Quran fasta'il billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Quran qiraah, apalagi qiraah memahami, membaca dengan memahami. Kalau tilawah lebih cenderung kepada membaca teks Al-Quran, membaca ayat itu biasa, itu tilawah. Makanya kalau lomba dikatakan musabaqah tilawatil Quran, tidak disebut musabaqah qiraatil Quran, karena kalau qiraah itu qari mestinya tahu itu artinya. Qari itu qari itu. Kalau enggak tahu artinya tali saja. Kalau qari'ah mestinya begitu baca ayatnya dia tahu artinya. Itu qari namanya. Kebanyakan kita nih lebih tinggi jabatannya. Ya, lebih tinggi jabatannya, isinya kurang. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru doa. Apa kata Rasulullah? La yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Doa yang dimulai diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tidak ditolak oleh Allah, kata Rasulullah. Bukan hanya dikabulkan, bukan hanya mustajabah, bukan hanya dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah. Orang yang berdoa diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dengan pemahaman yang betul, khusyuk, ikhlas karena Allah. Dalam bulan Rajab kita isi
dengan amal-amal soleh. Terus bulan Syaban kita siram amal-amal yang sudah kita tanam itu. Terus panennya bulan Ramadan, awali semua aktivitas dengan basmalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minas shalihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.